Analisis KIKD kurikulum 2013 pada sains integrasi yang saya susun sendiri oleh Yanika Dijasari. Oke, pada review materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Wastuti pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada hakikat pembelajaran sains dan integrasi, dan yang kedua adalah 10 keterpaduan Fogati, dan yang ketiga analisis KIKD kurikulum SMP yang akan saya sampaikan, dan nanti setelah pada materi ini akan ada latihan soal tentang bagaimana memadupadankan keterpaduan integrated dan connected pada Fogati model. Jadi pada model Mogati. Nah, di sini analisis KIKD pada kurikulum 2013 yaitu yang pertama itu kita harus berdasarkan SKL karena kurikulum 2013 itu berbeda pada kurikulum sebelumnya. Nah, pada kurikulum 2013 ini kita ada eh, ke- kompetensi lulusan yaitu ada beranak pada 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari SKL ini diturunkan lagi menjadi kompetensi inti yang awalnya dari 3 aspek ditambah menjadi 4 aspek, yaitu pada nilai spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari KI ini kita turunkan menjadi kompetensi dasar yang disesuaikan dengan materi ajar. Jadi disesuaikan dengan topik yang sudah kita akan ajar dan nanti KD ini untuk pembelajarannya akan diturunkan pada indikator yang dipadu-padankan dengan model Fogati yang sudah disampaikan oleh Ibu Sasuti pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kompetensi inti pada kurikulum SMP 2013 itu ada 4, yaitu KI yang pertama spiritual itu lebih tentang menghargai, menghayati ajaran agama yang dianut. Jadi pada KI 1 di sini adalah tentang bagaimana peserta didik itu bisa menghayati dan menghargai sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Nah, pada KI kedua ini lebih ke arah sosial. Jadi menghargai, menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, bertanggung jawab dalam berintegrasi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sosial, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Jadi pada KI 2 ini diharapkan bisa menilai peserta didik bagaimana interaksi sosial baik itu di lingkungan sekolah maupun non-sekolah seperti itu ya. Nah, pada KIK yang ketiga itu lebih ke arah penilaian tentang pengetahuan atau kognitif. Jadi di sini lebih memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknik dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Jadi pada KI 3 ini nanti akan dinilai bagaimana peserta didik memahami apa yang sudah disampaikan pada pendidik berdasarkan materi ajar yang akan disampaikan. Nah, pada KI 4 ini tentang keterampilan. Nah, keterampilan yang bagaimana? Keterampilan dalam mengolah hasil yang sudah disampaikan konsepnya pada pendidik. Nah, dari pada KI 4 ini biasanya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Seperti itu ya. Jadi pada kompetensi inti kita memiliki 4 tapi pada SKL kita memiliki 3 yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kita akan bahas tentang penilaian sikap yang ada pada KI 1 dengan KI 2. Nah, KI 1 ini tentang spiritual, sementara KI 2 tentang sosial. Pada pengamatan
pada penilaian yang dilakukan oleh pendidik pada peserta didik kita untuk mengamati bagaimana sikap spiritual dan sosial itu bisa dilakukan dengan pembelajaran yang tidak berlangsung. Maksudnya pembelajaran yang tidak berlangsung itu bisa dilakukan seperti keteladanan, kebiasaan, budaya di sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan kondisi peserta didik. Jadi penilaian pada KI 1 dan KI 2 itu bisa dilakukan melalui pengamatan. Nah, penumbuhan dan pengembangan sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran langsung dan dapat dilakukan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik. Jadi, penilaian sikap ini bisa dilakukan secara mengamati begitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada KI 3 yaitu tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan tadi yang sudah saya jelaskan secara singkat itu tentang bagaimana kita menilai secara kognitif, bagaimana kita menilai seberapa paham peserta didik kita tentang materi yang sudah kita ajarkan. Nah, pada KD 3 ini saya memilih kompetensi dasar yaitu tentang memahami konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Nah, karena di sini saya ingin menilai bagaimana pemahaman konsep pengukuran peserta didik berdasarkan standar baku, maka indikator yang akan saya ambil itu ada 3. Nah, sebenarnya untuk indikator ini tidak harus 3 ya, bisa lebih atau kurang berdasarkan kebutuhan pada penilaian yang ingin dicapai. Nah, sementara ini dan indikator ini diturunkan pada KD. Nah, pada KD yang saya ambil di sini kan tentang pengukuran besaran berdasarkan standar baku. Berarti apa saja yang ingin saya nilai pada nilai kognitif ini pada KE 3 ini. Jadi saya di sini mengambil 3.